Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1407. Area terlarang Feixian, negeri reruntuhan, kabut diselimuti kabut, dan 4 ladang sunyi. King Tang, pergi dulu dan cari perlindungan di rumahmu. Su Yi memesan. Tubuhnya rusak parah, dan darah mengalir tanpa henti. Tuan, saya tidak akan pergi. Mata King Tang memerah karena air mata, kali ini kematian, dan aku ingin bersamamu. Su Yi tertawa, mengangkat tangannya dan mengusap kepala King Tang, matanya memancarkan warna lembut yang langka, dan berkata, ini adalah perintah, perintah guru tidak boleh dilanggar, patuhi. King Tang menundukkan kepalanya dengan keras kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Waktu hampir habis. Su Yi mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, tidak ada kecelakaan, tidak akan lama sebelum penjahit tua akan datang. Jangan khawatir, dia ingin membunuh saya, itu tidak mudah. Berbicara, dia memandang King Tang lagi, ayo. King Tang sedikit gemetar, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, jika Anda yakin, mengapa Anda harus membiarkan para murid pergi? Saya mengerti temperamen Anda, karena Anda telah melakukan ini, Anda harus melakukannya, pasti telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bersiaplah untuk mati. Gadis itu menarik napas dalam-dalam, mengangkat sepasang mata bintang yang berlinang air mata, menatap Su Yi, dan berkata, kali ini, Tuer lebih baik mati, daripada pergi. Nadanya tegas. Su Yi tercengang, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari sudut mata gadis itu, dan berkata dengan lembut, lupakan saja, lalu jangan pergi. King Tang menangis dan tersenyum, mengangguk dengan keras, ya. Dia dengan cepat berkata, Tuan, cepat dan pulihkan, saya akan membantu Anda melindungi hukum. Su Yi menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Dia mengeluarkan sebotol anggur, mengangkat kepalanya dan menyesapnya, lalu berkata, Yin tua penjahit itu tidak akan pernah memberiku kesempatan untuk pulih, dan telah datang. Sudah ada di sini. Jantung King Tang menegang. Pada saat yang sama, sebuah suara tua datang dari langit yang jauh. Yang mengenalku adalah tuanmu. Disertai oleh suara itu, seorang penjahit dengan topi bundar hitam dan jubah kain muncul dari kejauhan. Di belakangnya, ada 4 sosok. 3 pria dan 2 wanita, aura di tubuh mereka semua aneh dan tidak jelas, dipenuhi dengan aura campuran bencana. Itu jelas 4 dewa. Wajah cantik King Tang tiba-tiba berubah. Musuh datang terlalu cepat. Klon lagi. Su Yi melirik penjahit. Penjahit itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini berbeda. Su Yi mendengus dan berkata, apa bedanya? Kekuatan artefak. Dengan kata lain, sejak pertama kali kamu dan aku menjadi musuh, yang kamu lihat adalah tiruanku. Su Yi berkata, jadi, dewamu ada di era setan. Penjahit itu mengangguk, ya. Selama percakapan, dia telah membawa 4 penjaga Senyin ke reruntuhan kuno ini, dan berdiri 100 kaki dari Su Yi. Kemudian, penjahit itu memandang Su Yi dari atas ke bawah, dan berkata, tepatnya, jika kamu memiliki kesempatan untuk membunuhku kali ini, dewaku akan ingin membalas dendam di masa depan. Saya khawatir saya hanya bisa menunggu sampai saatnya medan perang ekstrateritorial dibuka. Su Yi berkata dengan takjub, ketika medan perang di luar domain terbuka. Mungkinkah dewamu cukup untuk menyeberangi sungai waktu dan datang ke dunia ini? Mata penjahit itu halus, dan dia berkata, jika kamu bisa hidup sampai saat itu, secara alami akan menjadi jernih. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, coba. Dia terluka parah, energinya tidak teratur, dan dia merasa seolah-olah akan jatuh kapan saja. Namun, dia tampak sangat tenang dan tenang, tidak berpura-pura sama sekali. Ini membuat alis penjahit berkerut tanpa terasa, dan berkata, jangan khawatir, Anda dan saya telah berjuang selama bertahun-tahun, dan sekarang ditakdirkan untuk menjadi pemenang, tidak perlu khawatir. Su Yi menyesap dari kendi dan berkata dengan setengah tersenyum, ingin menunda waktu dan mencari tahu lebih banyak tentang kenyataan saya. Penjahit itu berkata dengan tenang, tidak buruk. Berbicara, dia menghela nafas panjang, ekspresinya menjadi rumit, di tahun-tahun yang lalu, aku telah berpikir untuk menyingkirkanmu, tetapi setiap kali aku menembak, saya ditanam di tangan Anda. Jika ada terlalu banyak, pasti akan ada dendam dan kebencian yang berlama-lama di hati saya. Tapi apapun yang terjadi, di dunia berbintang ini, hanya kamu yang bisa memberiku pandangan tinggi. Penjahit itu mengusap dagunya dan berkata dengan serius, semakin aku membencimu, semakin aku mengagumimu, dan semakin aku mengagumimu, semakin aku ingin membunuhmu. Perasaan itu, kau tahu. Su Yi memikirkannya sebentar, dan kemudian menjawab dengan serius, saya tidak tahu. Lagi pula, Anda juga mengatakan bahwa Anda dan saya telah berjuang selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah hilang sekali. Sangat sulit untuk berempati dengan saya. Penjahit. Dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dia katakan barusan itu bodoh,
seolah-olah dia menyerahkan pisau, lalu pihak lain mengambil pisau itu dan menikamnya di jantung. Sangat membuat frustrasi. Setelah hening sejenak, penjahit itu menghela nafas. Memang, rasa kegagalan yang pernah aku rasakan, hanya aku yang bisa mengalaminya, tapi... Dia menatap Suyi dan berkata, kali ini, apakah kamu pikir kamu masih bisa menang? Suyi menatap penjahit itu dalam-dalam dan bertanya, apakah kamu di depanmu benar-benar satu-satunya klon yang tersisa di dunia ini? Penjahit itu tampak rumit, dan berkata, saya juga ingin mempertahankan kekuatan saya, terus bersabar dan tidak aktif, tetapi sayangnya, waktunya tidak menunggu saya. Suyi berkata, bagaimana mengatakan ini? Jika Anda berkultivasi di alam Dongyu, Anda akan dapat membunuh jiwa-jiwa yang telah meninggal di alam Xiaxia. Saya khawatir setelah Anda menginjakan kaki di jalur kenaikan, Anda menang, tidak menemukan kesempatan yang sama untuk membunuhmu. Anda hanya dapat menginjakan kaki di jalan berbulu, dan tidak mungkin untuk mencapai terobosan lebih lanjut di masa depan. Suyi langsung mengerti. Dalam analisis terakhir, ranah kultivasi saya sendiri menerobos terlalu cepat, dan sulit bagi penjahit tua untuk mengejarnya. Penjahit tua akan bertarung dengan dirinya sendiri di masa depan. Dengan konspirasi, itu kekanak-kanakan. Tata letak untuk membunuh musuh juga harus memiliki kekuatan dan latar belakang yang cukup untuk bersaing dengannya, sehingga dapat melawan kecerdasan dan keberanian. Tanpa kekuatan untuk mendukung, apa yang disebut konspirasi dan tata letak benar-benar rentan dan akan benar-benar hancur. Yang disebut satu kekuatan turun 10 Hui adalah seperti ini. Karena itu, beberapa tahun yang lalu, ketika saya melihat tanda-tanda perubahan drastis di dunia, saya akan menghabiskan seluruh energi saya untuk menyempurnakan Senyin Wei. Penjahit itu berkata pada dirinya sendiri, karena saya sudah lama berharap bahwa dengan munculnya jalur bulu-bulu, begitu Anda mengambil kesempatan untuk menerobos, saya tidak akan punya banyak kesempatan untuk berurusan dengan Anda. Namun, aku masih tidak menyangka bahwa bahkan penjaga Senyin yang lebih kuat dari roh kematian Juxia Realm tidak akan bisa menjagamu sebagai karakter Realm King. Pada akhirnya, penjahit itu menghela nafas. Dalam desahan itu, ada keengganan, ketidakberdayaan, dan kehilangan yang tersembunyi. Suyi berkata dengan bingung, karena kamu memiliki kartu truf Senyin Wei, mengapa kamu tidak menggunakannya ketika aku bereinkarnasi dan kembali ke kedalaman langit berbintang? Suyi berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, dimengerti, sama seperti roh-roh mati itu, Senyin Wei tunduk pada aturan langit dan bumi dan tidak dapat berjalan di dunia. Apa yang kamu mengerti? Apakah kamu sengaja mengejekku? Penjahit itu menyeringai. Dia sangat tertekan. Senyin Wei memang kartu truf paling membanggakan di tangannya. Tetapi karena batasan aturan langit dan bumi, dia tidak dapat menggunakan Senyin Wei untuk membunuh Suyi dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat dia bisa menggunakan penjaga Senyin, kekuatan Suyi telah berubah ke tingkat yang sangat menakutkan. Bagaimana ini tidak membuat penjahit mati lemas? Ini disebut takdir para dewa, dan para dewa tidak mengecewakanku. Suyi mengangkat kepalanya dan tersenyum. Hanya tertawa dan tertawa, dia terbatuk-batuk, darah menetes dari sudut bibirnya, dan wajahnya putih dan transparan. Tuan, King Tang merasa gugup. Melihat ini, penjahit itu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, tertawalah terus, lebih baik menertawakan diri sendiri sampai mati, sehingga akan menyelamatkan saya dari melakukannya sendiri. Di masa depan, akan ada lelucon lain di dunia. Siapapun akan tahu bahwa penonton yang bermartabat akhirnya menertawakan dirinya sendiri sampai mati. Cek tes, metode kematian ini pasti dapat mengejutkan masa lalu dan sekarang, itu disebut di atas adalah satu-satunya di langit dan bumi. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan peti mati dan batu nisan untukmu. Ketika kamu mati, aku akan mengukir penyebab kematianmu di batu nisan dan berdiri di atas reruntuhan alam rahasia Langya di kota Wanliu. Di kota asalmu, di tahun-tahun mendatang, tak terhitung banyaknya orang yang akan memberikan penghormatan kepada makammu. Kata-katanya penuh dengan ironi dan cemoohan yang tak terselubung. Semua orang dapat melihat bahwa penjahit sangat bahagia saat ini, dan sudut alisnya penuh dengan senyuman. Suyi meletakkan kendi itu, memegang pedang dunia dengan ujung jari yang berdarah, dan berkata, saya tidak menyangka penjahit lama Anda memiliki kesalehan seperti itu benar-benar langka. Namun, saya tidak mengenalimu seperti ini. Anak besar yang berbakti. Ekspresi penjahit itu stagnan, dan urat biru di dahinya menonjol. Dentang, Suyi menjentikkan pedang dunia dengan ujung jarinya, dan tiba-tiba membunuhnya. Oh, aku tidak tahan lagi, dan aku ingin melawan di akhir hidupku. Ini semua untukmu. Mata penjahit itu memancarkan niat membunuh. Berteriak. Ketika suara itu terdengar, sosoknya berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang dari udara tipis. Pada saat yang sama, keempat penjaga Senyin menyerang dengan berani. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1408. Boom! Di atas reruntuhan, Dao Guang meraung, dan perang pun pecah. Energi pedang Suyi diblokir oleh seorang pria berjubah merah berambut putih. Pada saat yang sama, tiga penjaga Senyin lainnya mendesak harta karun untuk mengepung Suyi dari satu sisi.
Kekuatan semua orang lebih kuat dari kematian Xia Jingjing. Bersama-sama, mereka menekan serangan Su Yi dalam satu gerakan. Dunia ini kacau, gunung dan sungai runtuh, dan bumi retak. Pada puncaknya, Su Yi secara alami tidak takut dengan lawan-lawan ini. Tapi sekarang, dia terluka parah, seluruh tubuhnya tidak teratur, dan cenderung ambruk, membuat orang merasa bahwa dia akan jatuh kapan saja. Wajah cantik King Tang pucat dan gugup. Dia tidak akan pernah meremehkan lawan Guanzu. Bahkan jika dia memiliki keunggulan absolut saat ini, dia masih tidak berpartisipasi secara pribadi dalam pertarungan. Dia sedang menunggu. Pertempuran itu brutal. Su Yi, yang tampaknya dalam bahaya, telah didukung berulang kali. Benar saja, orang ini menyembunyikan tangan. Penjahit itu menyeringai, menghadapi serangan bersama dari 4 penjaga Senyin, bahkan jika mereka adalah tokoh kelas 1 di daerah terlarang Feixian, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat bertahan. Tapi Su Yi masih bertahan dan tidak pernah dikalahkan. Apa gunanya ini? Mungkin kamu ingin membuatku kesal sebelum kamu mati, tapi sayangnya, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan ini. Penjahit terus menonton pertempuran, dan tidak punya rencana untuk mengakhirinya secara langsung. Waktu terus berjalan. Tiba-tiba mata si penjahit menyipit, dan dia akan bekerja keras. Di medan perang, Su Yi tiba-tiba muncul, bergegas ke depan dan menebas Senyin Wei yang berjubah merah dan berambut putih. Klik, tombak patah. Pedang Su Yi berputar ke belakang, menghancurkan tubuh pria berambut putih berjubah merah itu. Pukulan dominan itu membuat kelopak mata si penjahit mengeras. Tetapi pada saat yang sama, Su Yi juga dipukul dengan keras. 3 dewa dan penjaga tersembunyi lainnya bergabung dan langsung meledakkan Su Yi. Tubuhnya dibombardir dengan lubang, dan suara tulang yang patah terus berdering. Penampilan yang menyedihkan benar-benar tak tertahankan untuk disaksikan. Bunuh. Tanpa menunggu sosok Su Yi berdiri teguh, ketiga penjaga Senyin datang lagi. Mati. Su Yi maju bukannya mundur, dan naik untuk menemuinya. Puff. Tombak panjang menembus bahu kiri Su Yi, menggali lubang darah. Boom! Tanda dao hitam menghantam punggung Su Yi, menyebabkan punggungnya berlumuran daging dan darah, dan dia jatuh ke depan. Pada saat yang sama, pedang manusia di tangan Su Yi memicu niat pedang samsara yang mengerikan, membunuh seorang wanita di tempat. Tragis. Ini semua tentang berjuang dengan nyawamu dan menukar luka dengan luka. Orang ini sepertinya benar-benar tidak bisa bertahan. Mata si penjahit berkedip. Ini pertama kalinya dia melihat penonton begitu malu dan tak tertahankan. Jika benar-benar tahan, mengapa melakukannya? Memikirkan hal ini, pedang darah muncul di antara telapak tangan dan jari penjahit, dan nyala api yang tak tertahankan menyala di kedalaman matanya. Itulah niat membunuh dan kebencian yang hampir tak terbendung. Pertempuran berlanjut. Mati. Tapi pada saat ini, Su Yi bergegas maju, membiarkan tombak menembus tubuhnya dan menebas dengan pedang. Boom! Penjaga Senyin dengan tombak di tangannya langsung dibom dan dibunuh di tempat. Tuan, King Tang menangis. Su Yi saat ini benar-benar menyedihkan. Tombak panjang menembus tubuhnya, dan seluruh tubuhnya hancur seperti kain dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Jubah hijau yang rusak telah lama direndam menjadi merah dengan darah, dan bahkan rambutnya yang berantakan telah ternoda darah. Penampilan itu membuat King Tang merasa sangat tertekan hingga hampir pingsan. Ketika dia tumbuh begitu besar, itu adalah pertama kalinya dia melihat tuannya jatuh ke dalam situasi yang tragis. Di medan perang, Su Yi tampak tidak sadar. Wajahnya pucat dan transparan, masih tenang. Bahkan tidak cemberut. Setelah memenggal kepala lawan, dia mengangkat tangannya dan menghancurkan tombak di tubuhnya. Namun, tindakan ini membuatnya mengerang tertahan, gemetar di sekujur tubuhnya, kakinya goyah, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, hanya penjaga Senyin yang tersisa yang menebas. Pada saat ini, mata penjahit itu bersinar, menatap Su Yi. Boom! My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1409. Dunia sedang kacau. Pedang manusia seperti cahaya yang menembus kegelapan, menembus tubuh Senyin Wei. Sosok Su Yi diliputi oleh energi pedang yang besar. Tuan, pupil King Tang melebar, pikirannya kosong, seluruh tubuhnya lesu, seperti boneka tanpa jiwa. Su Yi, yang berjuang untuk hidupnya, tampaknya tidak dapat bertahan, tidak dapat memblokir pisau, dan tenggelam dalam energi pedang yang besar. Hasil semacam ini membuat King Tang benar-benar runtuh, dan pikirannya dihancurkan oleh pedang yang kejam. Benarkah? Sangat mati. Penjahit itu mengerutkan kening. Matanya bersinar seperti dewa, dan dia membuang muka. Tetap diam. Ini Su Yi. Ketika penjahit melihat ke atas, kebetulan bertemu dengan mata Su Yi yang dalam dan acuh tak acuh. Pada saat ini, hati penjahit bergetar, wajahnya sedikit berubah, ini tidak mati. Deru suara batuk datang dari bibir Su Yi, dan darah mengalir tak terkendali. Guru, gadis itu mau tak mau bergegas dan membantu Su Yi berdiri. Penjahit tidak berhenti, matanya berkedip, memandang Su Yi dari atas ke bawah, dan mencibir, aku tidak melihatnya, hidupmu benar-benar cukup sulit. Ada sedikit keengganan dalam suaranya.
Suyi menarik napas dalam-dalam dan berdiri kokoh di tubuhnya yang patah dan berdarah, pinggangnya lurus seperti sebelumnya. Lalu, dia berkata dengan ringan, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan mati. Mata penjahit itu memancarkan niat membunuh yang gila, tapi aku yakin kamu akan mati. Suyi berkata dengan nada menghina, kamu berani melakukannya denganku secara langsung. Penjahit melihat pedang darah di tangannya, lalu tertawa, dan berkata, tidak perlu memprovokasi seorang jenderal, untuk membunuhmu, aku tidak perlu keluar sendiri. Ada kilau aneh di matanya, dan dia berkata dengan santai, Nol Yi, jika kamu tidak melakukannya sekarang, kapan kamu akan menunggu? Katanya rendah, mengungkapkan keajaiban yang aneh. Ya, suara yang dingin, tiba-tiba terdengar di samping Suyi. King Tang, yang berdiri di sisi Suyi, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menikam tenggorokan Suyi. Ini juga menakutkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pembunuhan paling mengerikan akan datang dari orang yang paling dipercaya? Di kejauhan, ada senyum di bibir si penjahit. Ini adalah kartu hol terdalam yang dia sembunyikan. Ketika kamu dibunuh oleh muridmu sendiri, kamu melihat Tuhan, bagaimana perasaanmu? Ide ini muncul begitu saja di benak penjahit, dan matanya tiba-tiba menyusut. Wajahnya berubah total. Sampai jumpa. Jari yang ditusuk oleh King Tang berjarak 3 inci dari tenggorokan Suyi dan tidak bisa lagi masuk. Anda, tembus pandang. Penjahit itu sangat marah dan wajahnya menjadi sangat jelek. Suyi mengangkat tangannya, dengan lembut mendorong ujung jari King Tang dari tenggorokannya, dan berkata, sejak saya mengetahui bahwa Anda mengambil King Tang sebagai sandera dan menyerahkannya kepada petugas Hong Fei, saya telah sudah meramalkan bahwa dengan watakmu yang hina dan jahat, King Tang tidak akan membiarkanku mengambilnya dengan mulus. Penjahit itu tampak ragu-ragu. Suyi menatap King Tang. Pada saat ini, King Tang memiliki mata merah dan dingin, dan aura malapetaka yang aneh melekat di sekujur tubuhnya, sama seperti Senyin Wei itu. Sampai kamu mulai mengejarku, aku semakin yakin ada yang tidak beres dengan King Tang. Suyi berkata dengan lembut, pada saat itulah saya akhirnya menyimpulkan bahwa King Tang seperti salah satu mata Anda. Kemanapun saya melarikan diri, Anda akan segera menemukan saya. Penjahit itu mengerutkan kening dan berkata, karena kamu melihat ini lebih awal, mengapa kamu mempertaruhkan dirimu sendiri? Suyi berkata, jika tidak, bagaimana kita bisa membawa ular keluar dari lubang? Wajah penjahit itu muram, dan dia dengan sinis berkata, bahkan muridmu sendiri menghitung, kamu benar-benar tercela. Suyi tersenyum dan berkata, jika saya jujur dan lurus, apakah Anda berani melawan saya? Penjahitnya terdiam. Untuk menghadapi Yin lama sepertimu, kamu hanya bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Suyi menghela nafas ringan, sejujurnya, sangat melelahkan dan merepotkan untuk bermain seperti ini, dan aku paling tidak menyukainya, tetapi tidak ada cara lain. Jika tidak, Anda tidak akan bisa memegang penjahit lama Anda. Penjahit itu terdiam sejenak, lalu berkata, jadi, lukamu juga palsu. Suyi balik bertanya, apakah menurutmu itu berpura-pura? Tidak suka. Penjahit itu berkata tanpa ragu-ragu, saya telah menggunakan metode rahasia untuk memata-matai berkali-kali, dan tidak mungkin untuk berpura-pura. Jika tidak, mengapa saya harus mencoba menghentikan Anda? Suyi tersenyum dan berkata, kamu benar, aku benar-benar terluka, dan itu sangat serius, dan hanya, kenyataan, ini yang dapat meyakinkanmu, bukan? Mata penjahit berkedip, dan dia berkata, tapi kamu terluka parah, mengapa kamu melawanku? Ingin tahu, mata Suyi sangat halus. Kelopak mata si penjahit melompat, dan dia berbalik dan melarikan diri. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan menghilang dari udara tipis. Boom! Ribuan meter jauhnya, sebuah kekosongan meledak. Sosok penjahit jatuh dari sana. Pada saat yang sama, sosok Suyi muncul begitu saja. Dia masih memegang King Tang di tangannya, tetapi aura di tubuhnya berubah total. Ini seperti pohon mati di musim semi. Kabut cahaya peri yang kaya menempel di Suyi Zhu, membuatnya saat ini seperti dewa yang datang ke dunia. Kekuatan bisa menutupi langit. Kamu, penjahit itu benar-benar berubah warna, baru saja akan mengatakan sesuatu. Suyi menekan telapak tangannya di udara, dan penjahit itu ditindas oleh teror, dan langsung dipenjara di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, Suyi mengangkat tangannya sedikit. Klik, tangan kanan penjahit itu patah. Sebuah jimat rahasia hitam jatuh di antara telapak tangan dan jarinya yang patah, yang ditangkap oleh Suyi dari udara. Biar ku tebak, kamu ingin menggunakan jimat rahasia ini untuk menahan kekuatan penjaga Senyin di tubuh King Tang, untuk memaksaku. Suyi memandangi jimat batu giok hitam di tangannya, sambil berpikir. Tiba-tiba, penjahit itu terdiam dan tampak ragu. Suyi tertawa, menyingkirkan King Tang yang dipenjara, dan berjalan ke penjahit, mengangkat tangannya dan menepuk dahi penjahit dengan ringan, berkata, apa lagi? Apa yang ingin kamu katakan? Kening si penjahit terasa panas, dan rasa malu dan frustrasi yang tak terkatakan memenuhi hatinya. Dia menstabilkan pikirannya dan berkata dengan tenang, ini hanya tiruan. Sebelum saya mulai, saya siap untuk mati.
Suyi tersenyum dan berkata, hidup dan mati klon benar-benar tidak penting. Tetapi rasa frustrasi lagi, saya khawatir itu sangat tidak nyaman, kan? Seluruh tubuhnya bersinar, sebagian besar lukanya telah sembuh, dan sajak yang tidak dapat dijelaskan mengalir di sekujur tubuhnya. Perubahan seperti itu membuat penjahit menghela nafas panjang dan berkata, saya mengerti, Anda sudah menyiapkan obat penyembuhan, tidak peduli seberapa parah cederanya, itu sudah cukup untuk membuat Anda di waktu sesingkat mungkin pulihkan. Oh, metode yang sangat sederhana, saya mengabaikannya untuk sementara waktu. Apakah benar-benar diabaikan? Tidak, saya tidak pernah berpikir bahwa Suyi akan bertahan sampai saat terakhir sebelum menggunakannya. Biasanya, pria kuat mana yang bisa menolak menggunakan obat mujarab seperti itu ketika dia terluka parah dan sekarat? Yang paling sederhana seringkali yang paling efektif. Suyi berkata, terutama ketika berurusan dengan hal lama yang licik sepertimu, cara paling sederhana seringkali menghasilkan hasil yang tidak terduga. Penjahit itu terdiam. Dia berpikir bahwa penonton pasti memiliki banyak kartu hall di tangannya, jadi pada pertarungan sebelumnya, dia telah menonton dan menguji. Tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa dia tidak kalah dari kartu truf penonton, tetapi dari hati penonton. Dengan kata lain, pihak lain telah menjebaknya. Kamu banyak bicara, tapi kamu tidak membunuhku, apakah kamu ingin aku mengaku kalah? Penjahit mengangkat matanya untuk melihat Suyi, dengan ekspresi tenang, jika ini masalahnya, kamu ditakdirkan untuk kecewa dan jatuh ke dalam tiruan. Meskipun kerugiannya besar bagiku, itu tidak cukup untuk membuatku menundukkan kepalaku. Nadanya acuh tak acuh, mengungkapkan kebanggaan dari hati. Suyi tersenyum dan berkata, kamu di depanmu benar-benar satu-satunya avatar yang tersisa. Suyi menanyakan kalimat ini lebih dari sekali sebelum pertempuran. Dan sekarang, dia bertanya lagi. Penjahit itu tidak bisa menahan tawa, kamu takut. Khawatir aku akan membunuhmu lagi di masa depan, membuatmu tidak bisa tidur. Hahaha, dia menengadah ke langit dan tertawa, sangat bahagia. Kamu terlalu banyak berpikir. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa karena saya berencana untuk membagi hasilnya dengan Anda hari ini, maka saya akan sepenuhnya menghancurkan semua klon Anda. Penjahit itu tersenyum dan tampak lucu, kalau begitu, tahukah Anda berapa banyak klon yang saya miliki? Suyi tidak berbicara, membalik telapak tangannya, dan sebuah koin tembaga muncul. Dan ketika dia melihat koin tembaga ini, senyum di wajah penjahit itu tiba-tiba mengeras, dan matanya melebar. Benar-benar tersesat. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1410. Koin tembaga berbentuk bulat dan persegi di bagian luar, dan gayanya biasa saja. Awalnya, penjahit membawa koin tembaga ini ke kuil Jiekong dan menyerahkannya kepada Suyi sendiri, mengatakan bahwa pedagang barang antik itu terjebak di dalamnya. Setelah itu, Suyi menggunakan akal sehatnya untuk merasakan bahwa ada kekuatan terlarang yang misterius dalam koin tembaga. Oleh karena itu, dia tetap bertahan. Saat itu, saya mengetahui bahwa pedagang barang antik itu terjebak dalam koin tembaga, dan Biksu Kongzhao bercanda bahwa pedagang barang antik itu kehilangan uangnya. Saat itu, Suyi curiga. Dahulu kala, seorang pedagang barang antik pernah dengan kejam menipu seorang penjahit tua. Dengan temperamen seorang penjahit tua, bagaimana dia bisa membiarkan pedagang barang antik itu pergi seperti ini? Namun, Suyi hanya curiga. Dia juga tidak tahu misteri koin tembaga ini. Alasan mengapa saya mengeluarkan koin tembaga ini sekarang tidak lebih dari sebuah ujian. Tapi sekarang, ketika dia melihat penjahit itu benar-benar ribut, Suyi tahu dalam hatinya bahwa memang ada yang salah dengan koin tembaga ini. Apalagi yang bisa Anda katakan? Suyi bertanya, menggosok koin tembaga dengan ujung jarinya. Penjahit itu terdiam cukup lama, dan menghela nafas, saya sangat bingung, bagaimana Anda melihat misteri koin tembaga ini? Suyi berkata, tebak. Penjahit itu tercengang dan berkata tidak percaya, ketika saya menyerahkan ini kepada Anda, apakah Anda berharap bahwa saya akan menyegel klon Dao di dalamnya? Suyi tersenyum dan berkata, tidak, aku baru tahu ini sekarang. Penjahit, dia memiliki pipi yang jelek dan berkata, apakah kamu baru saja menipuku? Suyi Dao, saya baru saja memutuskan dari awal bahwa Anda menyerahkan uang tembaga kepada saya, Anda ditakdirkan untuk tidak memiliki niat baik, dan kemudian mencobanya, dan itu benar-benar keluar. Dada penjahit naik turun, matanya tertuju pada Suyi, jelas karena marah, giginya terkatup. Suyi membelai dagunya dan berkata sambil berpikir, sekarang, aku akhirnya berani menyimpulkan bahwa hanya ada dua klonmu yang tersisa, satu adalah kamu di depanku, dan yang lainnya bersembunyi di sini, dalam koin tembaga. Berbicara, Suyi menghela nafas, ternyata jauh sebelum pertempuran di Zixiaotai, kamu telah mengatur jalan kembali untuk dirimu sendiri, dan mengirim avatar terpenting kepadaku secara langsung. Ayolah, keberanian dan sarana ini benar-benar luar biasa. Tempat paling berbahaya seringkali adalah tempat yang paling aman. Siapa yang bisa membayangkan bahwa penjahit yang paling membencinya akan mengirimnya retret terakhir dan mengirimnya ke dirinya sendiri?
Ini adalah mahakarya. Pikirkan tentang itu, jika dia tidak menguji detail koin tembaga ini hari ini, bahkan jika dia membunuh penjahit di depannya, klon penjahit lainnya yang tersembunyi di koin tembaga akan disimpan kapan saja. Di sampingmu, kamu bisa tiba-tiba membunuh kapan saja. Seperti yang saya katakan, klon benar-benar hancur. Bagi saya, itu tidak masalah. Penjahit itu tampak kosong. Suyi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, jika kamu menghancurkan avatarmu, kamu tidak dapat benar-benar melukai dewamu. Itu juga ditakdirkan untuk tidak mungkin mengetahui situasiku seperti di belakang, dari tanganmu. Dan aku berbeda, aku sudah tahu sifatmu. Ketika dewamu muncul, dia akan langsung dibunuh. Omong-omong, Suyi memikirkan rasanya, akhirnya menemukan jawabannya, dan tiba-tiba berkata. Saya mengerti, avatar Dao yang Anda tinggalkan di koin tembaga bukan hanya cara bagi Anda untuk tinggal di dunia ini, tetapi juga agar ketika dewa Anda datang, Anda dapat menemukan saya sesegera mungkin. Bayangkan, jika Anda menyimpan koin tembaga di tubuh Anda, dimanapun Anda berada, selama dewa penjahit datang, mengapa Anda tidak menemukan diri Anda sendiri? Lagi pula, ada tiruan penjahit di dalam koin tembaga. Pada titik ini, Suyi akhirnya memahami tata letak penjahit, dan hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Metode barang yin lama ini memang sangat berbahaya, membuat orang sulit untuk diwaspadai. Penjahit itu terdiam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Suyi tiba-tiba bertanya, apakah penjual barang antik itu hidup atau mati? Penjahit berkata tanpa ekspresi, dia terjebak di area terlarang Xingxuan. Jika hidupnya besar, dia mungkin masih bertahan. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, area terlarang Xingxuan. Area terlarang, dan yang lama tidak pernah keluar. Sebelum salah satu bawahan saya meninggal, saya mengirim kembali berita bahwa benda lama itu membobol kuil yang diselimuti kabut. Jika kamu ingin menemukannya, mungkin kamu bisa mencobanya. Tentu saja, aku ingin kamu pergi juga, lebih baik mati di sana juga. Setelah mengatakan itu, penjahit itu mengalihkan pandangannya, ekspresinya menjadi semakin kosong, seolah-olah dia telah sepenuhnya menyerah pada konfrontasi. Suyi berkata dengan setengah tersenyum, kamu tidak ingin bermain trik, kan? Penjahit itu tertawa dan berkata, coba tebak. Suyi memikirkannya dan berkata, kali ini, aku percaya padamu. Penjahit itu tercengang, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi rumit, dan berkata, saya pikir Anda bahkan tidak akan percaya setiap kata yang saya katakan. Suyi berkata, yang saya yakini adalah karena Anda mengatakan ini kepada saya, Anda benar-benar ingin saya pergi ke daerah terlarang Xingxuan, yang terbaik adalah mati di dalamnya. Penjahit, di mata, hanya kamu yang melihat Tuhan. Suyi berkata, sayang sekali. Sayang sekali, ingin mendengar kebenarannya. Bagus. Suyi berkata, tidak masalah di kehidupan sebelumnya, atau saat ini, aku tidak pernah menganggapmu sebagai lawan yang layak. Penjahit itu tercengang. Dao, Anda bisa dimaafkan karena meremehkan saya. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan cara, tetapi cara, keberanian, dan keadaan pikiran Anda. Di mata saya, itu tidak ada di atas meja, dan itu dihina. Penjahit, dia benar-benar kehilangan minat untuk berbicara, menunjuk ke kepalanya, silakan. Suyi mengangkat tangannya dan menunjuk ke Qingtang, dan berkata, katakan padaku cara untuk menghilangkan bahaya tersembunyi Qingtang, dan aku akan memberimu hadiah. Penjahit berkata, bahaya kecil yang tersembunyi itu tidak dapat membantumu. Suyi berkata, saya merasa ini merepotkan. Bagus. Suyi mengambil batu giok itu dan menjentikannya. Hantu 6 reinkarnasi menyelimuti penjahit. Dalam keadaan kesurupan, dia seperti melihat kolam kelahiran kembali yang misterius dan megah, jalan yang terbakar ke sisi lain, dan lautan penderitaan yang tak terbatas. Dan tubuhnya hancur sedikit demi sedikit di bawah kekuatan reinkarnasi. Penjahit itu bergumam sampai penjahit itu benar-benar menghilang. Aku selalu bertanya-tanya mengapa kontrak para dewa tidak mengizinkan reinkarnasi, tahukah kamu? Suara itu masih bergema, dan penjahitnya benar-benar menghilang. Saya juga mencarinya, Suyi berbisik. Berdiri dengan tenang beberapa saat, dia mengambil Qingtang dan berbalik. Tapi dibandingkan dengan pertempuran ini, mampu membunuh penjahit pada hari ini membuat Suyi merasakan perjalanan yang paling berharga. Di luar area terlarang Feixian, Suyi mengangkat ujung jarinya, dan koin tembaga itu terlempar ke udara. Aku akan menyimpan avatar ini untukmu. Saat dewamu datang, kamu bisa memperlakukannya sebagai umpan dan mengambil umpannya. Suyi menyimpan koin tembaga dan hanyut. Pada hari yang sama, berita pertempuran Gunung Luwu keluar dari area terlarang Feixian, yang segera menimbulkan sensasi di dunia dan mengguncang dunia. Tuan Guanzu, ini benar-benar membunuh makhluk abadi di dunia. Cepat, kamu adalah orang paling terkenal di dunia. Jangan menyanjung Tuan Guanzu, pemenggalan hanyalah kehendak yang abadi. Dunia benar-benar mendidih. Saya masih ingat bahwa Guanzu pernah berkata bahwa dia adalah makhluk abadi di langit, dan dia harus menurunkan alisnya saat melihat saya. Pada awalnya,
Orang-orang di dunia menganggap kata-kata ini sebagai semacam roh agung Guanzu, dan tidak benar-benar berpikir bahwa Guanzu benar-benar dapat membunuh makhluk abadi. Lagi pula, tidak ada yang abadi di dunia pada waktu itu. Tapi sekarang, dengan berita tentang pertempuran Gunung Luwu, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa penonton telah membunuh kehendak 16 abadi. Meskipun ini bukan makhluk abadi, ini hampir sama. Harap diperhatikan bahwa penonton saat ini hanyalah seorang raja kerajaan. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh makhluk abadi di dunia di masa depan? Penggarap bulu apa, Taoisme kuno apa, dan keinginan delusi untuk memimpin dunia dan mendominasi dunia, apakah Anda mendapat persetujuan dari tuannya? Pertempuran ini ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah Dongsuanyu, cukup untuk mengubah pola dunia. Dengan penguasa penjaga, para penganut Tao kuno itu ditakdirkan untuk tidak pernah berani berdiri tegak. Dulu, di mana-mana diberitakan bahwa Lord Guanzu adalah musuh di dunia dan akan dilenyapkan kapan saja, tetapi sekarang, siapa yang berani berbicara seperti itu? Semua lingkaran di langit berbintang itu sensasional, dan ada banyak diskusi. Prestise Suyi, bersama dengan berita tentang pertempuran Gunung Luwu, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, beberapa orang berspekulasi tentang situasi selanjutnya. Penonton jauh dari tempat Anda bisa duduk dan bersantai. Bencana, tunggu. Pergolakan langit dan bumi semakin intensif, hari ini ditakdirkan untuk datang. Kedalaman lautan sihir yang tak terbatas. Kekuatan yang menakutkan dan mendominasi dimiliki oleh sesama Taois Su. Dia lebih lanjut bertanya, seberapa sombong? Anjing bumi tampak serius, dan berkata dengan serius, Tuan, tutupi 10 arah. Saya menduga bahwa jika keberadaan yang menakutkan itu bersedia, apalagi membunuh kehendak yang abadi, itu adalah untuk membunuh benar-benar abadi, semua tanpa usaha. Suara anjing asli itu dipenuhi dengan kegugupan yang tak terkendali dan ketakutan yang mendalam. Jangan sembunyikan dari tuannya, pada waktu itu. Aku, juga ketakutan. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya karena malu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1411. Anjing itu mengangkat kepalanya, sangat malu. Mata Hong Yun sedikit lebih halus. Sing Ke bukan anjing biasa. Sejak di negeri dongeng, dia ada di sisinya. Dia sudah terbiasa melihat angin dan ombak. Dia sangat visi yang tinggi dan keberanian yang besar. Tidak ada peri biasa yang bisa masuk ke matanya sama sekali. Ini bahkan mendapat tempat di beberapa pesta dongeng tingkat tinggi. Karena itu, Master Hong Yun akan mengirim Sing Ke area terlarang Feixian. Jika Suyi mengalami kecelakaan, kekuatan Sing Ke cukup untuk membantunya menyelamatkan hidupnya. Tapi siapa yang mengira bahwa Sing Ke tidak hanya tidak membantu, tetapi dia juga ketakutan oleh aura yang menakutkan. Ini menarik. Kembali ke gambarnya waktu itu, coba saya lihat. Hong Yun Master memerintahkan. Anjing itu mengangguk, mengangkat cakarnya, dan membiarkannya kosong. Cahaya dan hujan yang luar biasa dipantulkan, terjalin menjadi pemandangan, menunjukkan bahwa dalam pertempuran Gunung Luwu, Suyi seorang diri membunuh 16 visi wasiat abadi. Suyi dalam gambar, tubuhnya rusak dan berlumuran darah, dan ki-nya tidak teratur. Tapi pada dirinya, ada kekuatan mengerikan yang menyelimuti langit, menutupi dunia dan 10 penjuru, membuatnya tampak seperti Sword God Pro World yang mendominasi. Tak terkalahkan. Pada saat yang sama, suara Suyi keluar satu demi satu. Bahkan bukan peri sungguhan. Hanya itu. Mungkin. Siapa aku? Saya hanya seorang pecundang di jalan pedang. Jalan setinggi langit, dan hatiku setinggi pedang. Dunia terapung itu seperti mimpi, dan hatiku seperti angin. Suaranya mendominasi dan heroik, dan sikapnya menghina dan sulit diatur. Saat pemandangan itu menghilang, orang Hong Yun yang sebenarnya jatuh ke dalam perenungan dan tidak kembali sadar untuk waktu yang lama. Tugou sangat menyadari bahwa ada yang salah dengan emosi Tuhan, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Sing, apakah kamu masih ingat pedang gila di pengadilan abadi pusat? Untuk waktu yang lama, Master Hong Yun tiba-tiba mengeluarkan suara. Anjing bumi terkejut, dan matanya dipenuhi ketakutan yang dalam. Ingat. Maniak pedang. Top dari 10 Raja Abadi di pengadilan abadi pusat. Peri pedang utama di dunia peri. Dia tergila-gila dengan pedang, memiliki temperamen yang mendominasi dan paranoid, serta membunuh tanpa perhitungan. Oleh karena itu, mereka disebut gila pedang oleh beberapa tokoh senior. Tuan, apakah Anda curiga bahwa aura menakutkan di tubuh Suyi terkait dengan orang gila pedang? Anjing itu berkata dengan heran. Ada 3 titik kemiripan. Orang asli Hong Yun memiliki mata yang jernih dan cahaya misterius yang dalam, seolah menyimpulkan sesuatu. Tapi pada akhirnya, dia sedikit mengernyit. Tidak ada. Setelah hening sejenak, orang yang sebenarnya Hong Yun berkata, dia bertanggung jawab atas reinkarnasi dan telah bereinkarnasi 2 kali. Tetapi saya curiga, kemungkinan besar dari atasannya. 1 generasi. Anjing itu tersentak. Guanzu, yang bereinkarnasi sebagai Su Xuanjun di Great Wilderness World, dan juga bereinkarnasi sebagai Suyi hari ini. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu.
Tapi tidak ada yang pernah memikirkan apakah penonton juga akan bereinkarnasi. Jika kekuatan mengerikan itu benar-benar datang dari kehidupan terakhirnya, bukankah itu berarti bahwa kehidupan terakhirnya kemungkinan besar adalah makhluk yang kuat di jalan keabadian? Dulu mengikuti Hong Yun yang asli. Berkeliling di negeri dongeng, saya telah melihat banyak adegan besar, bahkan pantau bankuet. Tapi kekuatan menakutkan dalam diri Su Yi membuatnya merasa takut, yang membuatnya tak terbayangkan. Jika kekuatan mengerikan itu benar-benar kehidupan Su Yi sebelumnya, sungguh keberadaan yang luar biasa. Orang asli Hong Yun terdiam beberapa saat, mengeluarkan sebuah kotak giok, dan menyerahkannya kepada anjing itu. Jika tebakanku benar, rekan Daois Su akan mengesahkan alam Ascension. Membawa sesuatu kepadanya, haknya harus sedikit dari hatiku. Anjing itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, harta apa yang ada di dalam kotak batu giok ini? Sen Hong Yun berkata, sepotong 9 ginseng yang luar biasa. Anjing, ia melebarkan matanya dan hampir melompat, jelas kaget. Tapi sebelum bisa berbicara, Master Hong Yun sudah menginstruksikan, ayo. Gunung King Yue, Kuil Jiekong. Twilight banget, di bawah pohon salam yang dipeluk beberapa orang. Su Yi, King Tang, Biksu Kong Zhao, King Tang, Lao Wei, Pendekar Jiekong, Pendekar Pedang King Shi, dan lainnya mengadakan pesta. Anggur adalah anggur terbaik di dunia. Hidangannya enak. Dalam perjalanan pulang, Su Yi telah membantu King Tang menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuhnya. Saya juga berasumsi bahwa Anda akan dapat menginjakan kaki di jalan berbulu ketika Anda pergi ke area terlarang Feixian kali ini. Biksu Kong Zhao berkata dengan tamparan di wajahnya. Jiekong Suotmong berkata dalam suasana hati yang buruk, apakah menurutmu jalan kenaikan begitu mudah untuk diinjak? King Shijian Immortal Dao, jika Anda belum pernah menginjakan kaki di jalan bulu, Taois Su akan dapat memenangkan kemenangan besar dalam pertempuran Gunung Luwu. Berbicara tentang masalah ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pertempuran Gunung Luwu terlalu cemerlang dan mempesona, mengguncang dunia, dan sekarang semua lingkaran di langit berbintang bergetar, menyebarkan berita tentang pertempuran ini kemana-mana. Dan setelah pertempuran ini, reputasi Su Yi sedang booming. Tuan muda, budak tua ini bersulang untukmu. Lao Wei bangun untuk bersulang. Su Yi mengambil gelas anggur dan meminumnya sambil tersenyum. Mo Qingzhou dan Li Zong datang berkunjung bersama. Mo Qingzhou mengirim kembali ke Heaven Repairing Furnace dan menyerahkan harta penyimpanan kepada Su Yi, berkata, rekan Taois Su, ini dari pertempuran di Gunung Luwu. Barang rampasan. Su Yi mengundang Mo Qingzhou dan Li Zong ke perjamuan bersama. Keduanya langsung setuju. Dalam percakapan, Mo Qingzhou berbicara tentang situasi di area terlarang Feixian. Menurut spekulasi leluhurku, pergolakan di dunia ini semakin intensif. Itu akan kembali ke dunia. Dalam waktu 3 bulan, arwah para keabadian dapat berjalan di area terlarang Feixian. Bahkan, dalam waktu setengah tahun, para abadi itu akan bisa berjalan di dunia. Beberapa perkataan membuat suasana jamuan makan menjadi membosankan. Memang sulit untuk mengancam Su Yi. Tapi siapa yang tidak tahu, setelah pertempuran Gunung Luwu, roh-roh tingkat abadi dari pasukan musuh itu ditakdirkan untuk tidak membiarkan Su Yi pergi. Su Yi tidak peduli. Dia hanya ingin tahu, dunia berubah dengan cepat. Mo Qingzhou berkata, tepatnya, dalam 2 dekade terakhir, perubahan antara langit dan bumi telah dipentaskan, tetapi tidak drastis, tetapi dalam 2 dekade terakhir, perubahan ini semakin buruk. Nenek moyang saya menduga bahwa semua perubahan ini dapat menunjukkan bahwa setelah jalur kenaikan muncul kembali di dunia, peluang dan keberuntungan yang mengarah ke keabadian juga akan sangat mungkin terjadi, bahwa itu akan muncul kembali di dunia. King Shi Sword Immortal dan Jiekong Suotmong disegarkan, memperlihatkan warna yang berbeda. Kemunculan kembali jalan kenaikan bukanlah apa-apa bagi mereka yang berada di tingkat atas alam siaksia. Tapi jalan menuju keabadian berbeda. Saat itulah mereka kembali ke zaman kuno. Ini adalah jalan tertinggi impian Anda. Su Yi juga terkejut, dan berkata, dengan kata lain, di dunia ini, kemungkinan besar akan ada peluang untuk naik ke langit dan menjadi abadi. Memang, Mo Qingzhou juga menunjukkan tatapan kerinduan. Di zaman akhir hukum, surga jadi akan berlalu, tidak ada jalan peri di dunia, itu adalah jalan kenaikan, dan itu akan terputus. Tapi sekarang berbeda, dunia sedang berubah, atau akan sangat damai, dunia emas yang belum pernah terjadi sebelumnya kemungkinan besar akan muncul kembali. Bagi generasi saya, kesempatan seperti itu sulit didapat. Ucapan tersebut membuat hati semua orang yang hadir naik turun. Tapi ini juga berarti bahwa jiwa-jiwa yang mati itu akan menggunakan segala cara untuk berurusan dengan sesama Taois Su. King Shi Jianxian tiba-tiba berkata, bagaimanapun, jiwa yang mati terperangkap oleh kutukan, bukan manusia atau hantu, jadi tidak mungkin untuk membangun kembali Dao. Bahkan jika Dao yang abadi muncul kembali, saya hanya bisa melihat laut dan menghela nafas, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk naik. Hanya reinkarnasi yang bisa menyelesaikan kutukan pada mereka, sehingga mereka tidak perlu terjebak lagi.
Ini juga berarti bahwa arwah yang telah lama bermusuhan dengan Su Yi akan membalas dendam pada Su Yi seperti orang gila. Su Yi tersenyum tidak setuju, dan berkata, dulu saya adalah musuh di dunia, dan sekarang saya adalah musuh di dunia. Di masa depan, Biksu Kong Zhao berkata terlebih dahulu, itu pasti tak terkalahkan di dunia. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tak terkalahkan. Itu terlalu membosankan, aku lebih suka memiliki musuh di seluruh dunia. Semuanya. Oh, nadanya sungguh tidak kecil, mari kita lihat dunia, siapa yang berani tak terkalahkan, dan siapa yang berani tak terkalahkan. Belum lagi ini hanya dunia manusia, jika Anda meninggalkannya di dunia abadi, sedikit Taoisme Anda, itu tidak cukup untuk dilihat sama sekali. Pada saat ini, seekor anjing tiba-tiba terhuyung-huyung dari kejauhan. Beberapa kata kuno dan memiliki gaya menunjuk negara. Dari mana anjing ini berasal, apakah itu sperma? Biksu Kong Zhao membuat suara aneh. King Si Jianxian, murid Jie Kong Jian Seng berkontraksi. Mo Qingzhou terkejut, dan ketika dia menyadari sesuatu, mata bintangnya memancarkan warna yang berbeda. Biksu, jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, kursi ini berjanji untuk menekan Anda di dalam lubang. Tugou memelototi Biksu Kong Zhao. Dan EBSP, generasi muda, Mo Qingzhou, telah melihat Tuan Xing. Mo Qingzhou berdiri untuk menyambutnya. Semua orang tercengang. Tidak ada yang tahu, Mo Qingzhou berasal dari keluarga bangsawan abadi. Apakah dia sosok yang luar biasa di antara keturunan abadi? Tapi sekarang, dia menyapa anjing lokal dengan sikap junior. Awalnya Biksu Kong Zhao masih sedikit tidak puas dengan sikap anjing asli tersebut. Apakah keluarga Mo Anda sudah melihat identitas kursi ini? Tugou menatap Mo Qingzhou dengan heran. Generasi muda juga belajar dari para tetua klan. Mo Qingzhou berkata lembut, hebat. Su Yi tiba-tiba berbicara dengan penuh minat. Mo Qingzhou hendak mengatakan sesuatu ketika Tugou menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, itu hanya sedikit nama yang mengambang di masa lalu, tidak layak disebut. Instal di depan saya, Su Yi tidak bisa menahan tawa, mengangkat tangannya dan mengusap kepala anjing itu. Obrolan adalah obrolan, jangan lakukan itu. Anjing menghindarinya untuk pertama kalinya, jika Su Yi menggosok kepalanya di depan semua orang, di mana dia akan meletakkan wajah anjingnya. Namun, tindakan menghindarnya masih membuat semua orang merasakan beberapa rasa, dan mata mereka menjadi halus. Anjing lokal ini, yang disebut Tuan Xing oleh Mo Qingzhou, memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Su Yi. Kalau tidak, mengetahui asal-usulnya, siapa yang berani menyentuh kepalanya dengan santai. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1412. Anjing itu mengangkat cakarnya dan sebuah kotak giok muncul. Tuanku mendengar bahwa Anda akan membuktikan jalan pencerahan, jadi dia secara khusus meminta saya untuk mengirim harta untuk membantu Anda menerobos. Ambillah. Nada suara anjing sangat bermartabat dan pendiam. Mata sedih Mo Qing bersinar dengan warna-warna aneh, dan hatinya bergemuruh. Benar saja, hubungan antara Peri Hongyun dan Su Yi luar biasa, dan dia benar-benar mengirim Lord Xing untuk mengantarkan harta itu secara langsung. Foto kosong, simpan dulu. Su Yi memesan. Biksu Kong Zhao melangkah maju dan mengambil kotak giok. Tugou melirik Su Yi dengan marah, seolah mengatakan, kamu anak nakal, kamu tidak melakukannya sendiri, dan kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Tapi ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan yang muncul di Su Yi, Tugou benar-benar tidak peduli dengan hal kecil ini. Mau minum bersama? Su Yi bertanya. Dia ingat bahwa anjing lokal itu sangat alkoholik. Tanpa diduga, Tugou menolak dan berkata, saya harus kembali ke kehidupan saya sesegera mungkin. Mengatakan, itu berbalik untuk pergi. Su Yi tiba-tiba berkata, tunggu, aku ingin menanyakan sesuatu denganmu. Anjing itu segera berhenti dan berkata, ada apa? Bagaimana situasi saat ini di area terlarang Xingxuan? Su Yi bertanya. Area terbatas Star Swirl, salah satu dari 7 area terlarang yang terkenal di kedalaman langit berbintang. Dalam beberapa tahun terakhir, area terlarang Xingxuan juga telah mengalami perubahan drastis, dan banyak kekuatan bencana mengerikan yang aneh dan tidak dikenal telah muncul. Setelah kembali ke kuil Jiekong, Su Yi juga berkonsultasi dengan pendekar pedang Jiekong dan pendekar pedang Qingxi untuk meminta nasihat. Tetapi dua tokoh teratas di alam siaksia ini juga tidak jelas tentang situasi di area terlarang Xingxuan. Ini membangkitkan rasa ingin tahu Su Yi. Karena penjahit pernah mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, pedagang barang antik terjebak di kedalaman area terlarang Xingxuan. Dikatakan bahwa dia memasuki kuil berkabut dan tidak pernah kembali. Area terlarang Xingxuan. Saya tahu sesuatu. Tidak menunggu anjing asli berbicara, Mo Qingzhou tiba-tiba berkata, saya mendengar dari para tetua klan bahwa di akhir hukum, daerah terlarang Xingxuan adalah medan perang utama bagi para dewa, untuk bersaing. Dikatakan bahwa pada awalnya, daerah terlarang Xingxuan memiliki cara untuk bertahan hidup. Selama pintu masuk dapat ditemukan, itu akan cukup bagi para dewa untuk menghindari pukulan apokaliptik malapetaka.
Tetapi pada akhirnya, sepertinya tidak ada yang benar-benar menemukan cara hidup seperti itu, sehingga tak terhitung banyaknya makhluk abadi yang mati karena kebencian di area terlarang Xingxuan. Medan perang utama dari pertempuran abadi. Cara menghindari bencana. Suyi berkata dengan terkejut, jadi, di area terlarang Xingxuan hari ini, kemungkinan besar ada banyak roh mati tingkat keabadian. Mo Qingzhou menggelengkan kepalanya, itu tidak jelas. Tidak ada hantu di tempat itu, tapi ada hantu yang lebih menakutkan dari hantu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk pergi ke tempat itu, siapapun yang memasukinya akan mati, tidak terkecuali. Anjing itu membuka mulutnya, matanya sayu, bahkan jika itu tuanku, sekarang aku tidak akan mudah terlibat di dalamnya. Semua orang terkejut. Mo Qingzhou secara khusus menarik napas dalam-dalam. Dia paling tahu betapa istimewa dan transenden asal awan merah peri. Bahkan Fiery Red Cloud enggan pergi ke sana dengan mudah, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya area terlarang Xingxuan. Anjing itu bingung, mengapa kamu menanyakan hal ini? Suyi berkata dengan tenang, seorang teman saya memasukinya bertahun-tahun yang lalu, dan sepertinya dia terjebak di sebuah kuil. Biksu Kongzhao hanya bisa berkata, siapa? Dealer barang antik. Tidak, bukankah dia kehabisan uang? Ada misteri lain di dalamnya. Ketika Suyi berbicara dengan Biksu Kongzhao, Tugou sudah memahami rencana Suyi. Ia langsung berkata, apakah teman Anda masih hidup atau sudah mati? Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Setidaknya tidak sekarang. Nadanya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Suyi berkata sambil berpikir, kapan kamu akan melakukannya? Anjing bumi memiliki mata yang aneh dan berkata, bukankah tuanku memberimu surat nebula pada saat itu, maka kamu dan tuanku bisa pergi bersama. Suyi tertegun sejenak, lalu terkejut, dan berkata, tempat yang ingin dijelajahi tuanmu. Set, anjing itu buru-buru berhenti, jangan bocor. Suyi melambai dengan marah, oke, kamu bisa pergi. Dia sudah mengerti bahwa reruntuhan abadi yang Tuan Hongyun undang untuk dia jelajahi terletak di area terlarang Xingxuan. Membunuh keledai itu memalukan. Suyi berdiri dan hendak menggosok kepalanya, jadi ketakutan anjing itu lari. Mo Qingzhou, yang memiliki pemandangan indah dari semua ini, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Awan merah peri mengundang Suyi untuk pergi ke area terlarang Xingxuan bersama. Ini benar-benar berita besar. Setelah jamuan makan, Mo Qingzhou dan Li Zong pergi. Suyi membawa Qingtang dan kembali ke kamarnya. Di masa depan, kamu bisa berkultivasi di Gunung Qingyue, dan aku akan membantumu menemukan petunjuk runtuhnya keluarga Jiang. Di dalam ruangan, Suyi memberikan suara yang hangat. Nama keluarga Qingtang adalah Jiang, dan dia berasal dari keluarga Jiang adalah keluarga Tao kuno. Tapi ketika Qingtang masih kecil, keluarga Jiang mengalami bencana, yang runtuh dan menghilang ke dunia. Hanya ada 6 pelindung kuno di dunia. Pada awalnya, penonton juga menelusuri petunjuk kematian Jiang, tetapi tidak menemukan apapun. Tuan, saya sudah tahu siapa musuh klan saya. Qingtang berbisik. Su Yidun terkejut, siapa? Wajah cantik Qingtang menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung, dan mengatakan setiap kata, penjaga kuno Tao Zong, Wen, Su. Dan, penjahit tua. Jawaban ini membuat Su Yi sedikit mengernyit. 3 pelindung kuno dan penjahit bergabung. Bisa, bagaimana Anda mengetahuinya? Su Yi bertanya. Penjahit memberi tahu saya. Mata Qingtang menjadi rumit, dan dia berkata dengan rasa kehilangan, ketika saya ditangkap olehnya, saya berencana untuk bunuh diri, tetapi setelah 100 kali, penjahit itu berkata, asalkan saya berjanji padanya satu hal, dia akan memberitahuku kebenaran tentang kejatuhan klan. Su Yi berpikir dan berkata, sangat tidak mungkin baginya untuk membiarkanmu mati, jika tidak, itu berarti ada satu kartu hall yang mengancamku. Apa yang dia minta untuk Anda janjikan terkait dengan bahaya tersembunyi dalam diri Anda? Bahaya tersembunyi ini adalah bahwa Shen Yinwei, dengan kode nama, Zero One, menyelinap ke dalam jiwa Qingtang dengan roh primordialnya, sehingga menyadari kendalinya atas Qingtang. Tentu saja, bahaya tersembunyi ini telah dipecahkan oleh Su Yi. Bagus. Qingtang mengangguk, pada saat itulah aku mengetahui kebenaran kematian klan dari mulut penjahit. Menurut penjahit, dalang yang benar-benar ingin menghancurkan keluarga Jiang adalah keluarga Wen Tao kuno. Itu adalah benang Wen, dan penjahit tua dan 2 penjaga kuno, Zong dan Su, untuk menghancurkan keluarga Jiang dalam semalam. Mengetahui hal ini, Su Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang saya tahu, tidak ada kebencian antara keluarga Jiang dan klan Wen, dan bahkan dalam beberapa tahun terakhir, antara keluarga Jiang dan klan Wen, klan dari 2 klanmu, ada banyak pernikahan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana keluarga Wen bisa meracuni keluarga Jiangmu? Gila, tidak diragukan lagi ini adalah balas dendam yang paling kejam. Beberapa kekuatan akan melakukan ini. Belum lagi klan Jiang yang asli, yang merupakan pelindung kuno Taoisme. Tidak mudah untuk menghancurkan klan Jiang. Qingtang menghela nafas pelan, dan berkata, penjahit hanya mengatakan alasannya, dan itu ada hubungannya dengan keberuntungan yang diperoleh klan Jiang saya, tetapi saya sudah memikirkannya, tetapi saya tidak tahu kenapa.
Mata Suyi diam-diam menjadi dingin, merasa sangat tidak masuk akal, karena satu keberuntungan akan menghancurkan keluarga Jiang. Klan Wen ini terlalu sombong. Lupakan saja, jangan khawatir tentang alasannya, saya akan menyelesaikan masalah ini. Suyi membuat keputusan. Guanzu mencari kebenaran kematian Jiang, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun, alasannya sangat sederhana. Pertama, diatur oleh penjahit. Kedua, masalah ini melibatkan 3 penjaga Tao kuno lainnya. Ketiga, insiden ini jelas telah direncanakan untuk waktu yang lama, dan keluarga Jiang dihancurkan dalam semalam, tanpa meninggalkan jejak. Dalam keadaan seperti itu, penonton ditakdirkan untuk tidak pernah membayangkan bahwa dalang di balik kejatuhan keluarga Jiang adalah klan Wen, pelindung kuno Taoisme. Kehangatan yang dalam melonjak di hati King Tang, dan matanya sedikit merah. Di dunia ini, dia kesepian, dengan hanya satu keluarga yang ditinggalkan oleh tuannya. Setelah ditangkap oleh penjahit, dia sangat hancur bahkan sampai berpikir untuk bunuh diri. Bahkan ketika dia mengetahui kebenaran tentang kematian klan, hanya ada keputusasaan dan ketidakberdayaan di hatinya. Karena dia tahu betul betapa menakutkannya warisan dan kekuatan 3 penjaga Tao kuno, klan Wen, Zong, dan Su. Selain master gelap seperti penjahit, siapa yang tidak bisa putus asa? Tapi sekarang berbeda, karena sang guru ada di sini. Ayo, aku akan membawamu untuk membunuh. Su Yi bangkit. Sekarang, King Tang jelas-jelas lengah. Pembunuhan? Mengapa memilih waktu? Su Yi mengusap kepala King Tang dan berkata dengan lembut, jangan takut, Tuan hari ini telah lama mengabaikan para penjaga kuno itu. Pernyataan yang meremehkan itu penuh dengan penghinaan dan kebanggaan. Ketika penonton berada di puncaknya, itu hanya bisa menghalangi penjaga kuno itu, tetapi sangat sulit untuk menghancurkan lawan. Tapi dia berbeda. Sejak reinkarnasi dan pembangunan kembali, dia telah jauh melampaui basis budidaya Tao Guanzu saat itu. Dalam duel di Gunung Wushan, bahkan jika dia tidak meminjam kekuatan generasi ke-6, dia masih bisa membunuh Hong Fei Guan sosok tingkat Xia yang tak tertandingi. Sekarang saya hanya akan membersihkan beberapa penjaga kuno, tidak ada apa-apa. Malam itu, sebuah kapal harta karun yang membawa Su Yi dan King Tang meninggalkan Gunung King Yue dan terbang menjauh. Kapal harta karun. Su Yi sedang menghitung jarahan yang dikirim oleh Mo Qingzhou. Semua jenis harta karun tingkat bulu ditumpuk seperti bukit, bahan ajaib, obat mujarab, senjata ajaib, klasik. Bahkan ada beberapa harta peri yang rusak. Seperti mangkuk Qiankun yang digunakan Fu Dongli, ada di dalamnya. Di satu sisi, Tungku Penambah Langit menderu, dengan senang hati menyempurnakan sumber daya budidaya ini. Dan Su Yi membuka kotak giok yang dikirim oleh anjing tanah Sing yang dikirim oleh orang asli Hong Yun. Tungku yang sibuk sepertinya menyadarinya, tiba-tiba bergetar, dan mendekat dengan tergesa-gesa. Bersemangat dan tidak sabar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1413. Di dalam kotak batu giok terdapat sepotong ginseng putih. Ini hanya seukuran ibu jari, tetapi mengalir dengan cahaya peri yang kaya seperti air terjun. Yang lebih menakjubkan lagi adalah gumpalan cahaya peri terjalin menjadi orang-orang kecil setinggi 1 inci, beberapa menggelengkan kepala dan melantunkan sutra, beberapa menari, dan beberapa jungkir balik. Seperti sekelompok elf, hidup dan hidup. Aroma obat yang menyegarkan menyebar. Su Yi tergerak. Ini jelas merupakan ramuan yang tidak dapat Anda temukan. Ini adalah harta surgawi pada tingkat keabadian. Hanya dengan melihat tampilan tungku pembelitian yang tidak sabar, Anda dapat mengetahui bahwa ginseng ini ditakdirkan untuk bukan masalah sepele. Pada saat yang sama, lampu peri ungu terjalin di tungku pembelian langit, dan sebaris tulisan muncul. Jiu Miao Immortal Ginseng, obat mujarab paranormal, dapat membangun akar keabadian, memadamkan kesadaran keabadian, menghaluskan esensi keabadian, dan melelehkan tubuh keabadian. Obat ini lahir di alam misterius dan halus, dan non-abadi tidak bisa mengambilnya. Sepotong seperti ini cukup untuk membuat para dewa di langit mengeluarkan air liur. Setelah membacanya, Su Yi menghela nafas dengan emosi, orang Hong Yun yang sebenarnya benar-benar hebat. Harta langit dan bumi yang hanya dapat diambil oleh Xianjun dapat diberikan kepada orang-orang olehnya. Apakah ini sesuatu yang biasa? Pada akhirnya, Su Yi memutuskan untuk memberikan semua rampasan dan potongan ginseng Jiu Miao ini ke Heaven Repairing Furnace untuk dimurnikan. Obat ajaib bisa menjadi alkimia. Bahan suci dapat dimurnikan. Bahkan harta abadi itu dapat dilebur oleh Heaven Repairing Furnace dan digunakan untuk pemurnian. Dengan cara ini, ketika saya menginjakkan kaki di jalan kenaikan, saya tidak perlu khawatir tidak memiliki sumber daya budidaya yang cukup untuk membangun fondasi, dan pedang dunia juga dapat semakin marah. Su Yi diam-diam berkata, Pulau Bintang, pengadilan leluhur keluarga Tao kuno, klan Wen. Ini terlihat seperti sebuah pulau, tetapi sebenarnya ini adalah dunia rahasia kuno. Keluarga Wen telah tinggal di pulau ini selama beberapa generasi. Sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di kedalaman langit berbintang, klan Wen memiliki warisan yang sangat kuno, dan memiliki prestise serta kekuatan untuk mensejahterakan dunia.
Di antara kelompok kekuatan pertama yang menginjakan kaki di jalur kenaikan, hanya ada 8 dari keluarga Wen. Selain itu, klan Wen juga membentuk aliansi dengan kekuatan tertinggi Suire, Chicheng Daomen. Aduh, sebuah kapal harta karun membelah langit dan muncul di kehampaan tidak jauh dari Pulau Wan Xingshen. Setelah itu, Su Yi membawa King Tang keluar dari kapal harta karun. Arai terlarang. Ketika kapal harta karun muncul, itu segera menarik perhatian klan Wen yang kuat. Hentikan siapapun yang datang. Cepat laporkan namamu. Sesosok tubuh melompat keluar dari Pulau Wan Xingshen dan berbicara dengan keras. Ini jelas merupakan peran menjaga gerbang gunung, mengenakan jubah emas, dengan budidaya yang biasa-biasa saja. Su Yi mengabaikannya, mengangkat tangannya untuk menyingkirkan kapal harta karun, dan berkata kepada King Tang, ikuti aku, lihat saja. King Tang mengangguk patuh. Segera, Su Yi berjalan menuju Wan Xingshendao. Dari awal hingga akhir, dia tidak memperhatikan pria berjubah emas itu. Berani, pria berjubah emas itu sangat marah. Ini adalah wilayah keluarga Wen mereka, tapi sekarang, seseorang mencoba memaksanya. Namun, pria berjubah emas itu tidak menghentikannya. Selain itu, bahkan munculnya alam Ascension akan terperangkap di dalamnya, dan tidak mungkin untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Benar saja, ketika Su Yi mendekati masa lalu, kekuatan formasi terlarang di dekat Wan Xingshendao tiba-tiba berputar, memicu semburan kehancuran yang mengerikan. Su Yi bahkan tidak melihatnya, dia bergerak maju sendiri. Dan saat dia jatuh, boom, dunia bergetar. Kekuatan yang menakutkan dan mendominasi menyebar, secara langsung menghancurkan formasi terlarang, dan rune di seluruh langit menghilang seperti gelembung. Jika pria berjubah emas tersambar petir, dia sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Saat Su Yi melangkah maju, dia melihat satu formasi terlarang kuno runtuh, dan kekosongan runtuh dengan keras. Langit runtuh dan formasi terlarang runtuh. King Tang mengikuti di belakang Su Yi, menyaksikan adegan ini, sepasang mata bintang tidak bisa menahan diri untuk tidak sadar. Terlalu sombong. Tidak ada perbedaan antara formasi terlarang kuno dan dekorasi. Sampai sosok Su Yi kurang dari 1000 kaki dari Wan Xing Divine Island, sebuah suara berisik terdengar. Ayo pergi. Siapa yang berani membobol rumah saya? Datang dan lihat. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah ungu dengan mata jernih, penuh wibawa. Ini adalah patriark klan Wen, Wen Bohong. Di belakangnya, ada sekelompok nama besar dalam keluarga, ada lebih dari 20 orang. Selain itu, ada sesepuh lain, diaken dan tokoh lain yang juga diganggu dan diikuti. Jajaran yang kuat dan hebat. Mereka semua marah, mereka tidak bisa membayangkan bahwa di dunia sekarang ini, siapa yang berani membobol rumah mereka. Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Wen mereka adalah yang terkuat di dunia? Siapa yang tidak tahu, keluarga Wen mereka telah membentuk aliansi dengan Chicheng Daomen. Tapi saat aku melihat sosok berjubah hijau di bawah langit, suara asli yang berisik tiba-tiba menghilang. Suasana mendadak menjadi mematikan. Para tokoh besar yang dipimpin oleh Wen Bohong semua membanting kaki mereka, mata mereka melebar, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Keheningan, udara tampak membeku, membuatnya sulit bernapas. Patriark, orang yang secara paksa menyerbu klan kita. Pria berjubah emas berteriak, dalam suasana mematikan ini, itu sangat keras. Oh, sebuah keluarga tua Wen menembak langsung, menamparkan pria berjubah emas itu, dan pingsan di tempat. Keluarga tua Wen ditegur dengan kemarahan di wajahnya. Pada saat yang sama, Patriark Wen Bohong menarik napas dalam-dalam, menyambutnya dengan senyum, mengepalkan tinjunya dan membungkuk, klan saya jauh dari sambutan, dan saya menantikan Haihan. Pejabat tinggi lainnya juga menyambutnya. Berita tentang pertempuran Gunung Luwu telah menyebar ke seluruh langit berbintang. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Pada saat ini, ketika mereka melihat Su Yi muncul, meskipun orang-orang besar dari keluarga Wen ini penuh dengan keraguan, mereka semua menahan kesombongan mereka dan menurunkan alis mereka. Tidak ada yang berani menghina. Su Yi mengangkat matanya untuk melihat Wen Bohong, dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan saja secara langsung, aku di sini untuk membalas dendam keluarga Jiang. Begitu kata-kata ini keluar, Wen Bohong dan yang lainnya mengerutkan kening. Apakah Tuan Guanzu melakukan kesalahan? Jatuhnya keluarga Jiang tidak ada hubungannya dengan keluarga Wen saya. Seorang lelaki tua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh. Su Yi mengangkat punggungnya dengan satu tangan, mengeluarkan kendi dengan tangan lainnya, dan berkata dengan santai, baru kemarin, saya membunuh penjahit. Apakah Anda yakin ingin mengakui bahwa Anda menghancurkan Jiang? Keluarga, penjahitnya mati. Wen Bohong dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka, saling memandang, dan semuanya terkejut. Tuan Guanzu, apakah itu di masa lalu atau sekarang, saya tidak pernah berdosa terhadap Anda. Anda datang ke pintu hari ini, tetapi Anda ingin membalas dendam keluarga Jiang yang telah dihancurkan untuk alasan yang tidak diketahui, beberapa tahun. Itu benar-benar membuat kita tidak lepas. Pria tua berjubah putih itu berbicara lagi,
Orang tua kecil itu berani. Saya ingin bertanya kepada orang dewasa, mengapa Anda melakukan ini? Suyi menunjuk ke King Tang di sampingnya, dia adalah muridku, bermarga Jiang. Satu kalimat membuat suasana di lapangan mendadak hening. Wen Bohong dan yang lainnya telah memahami dengan jelas, dan ekspresi mereka tidak pasti. Pria tua berjubah putih itu tersenyum kecut, dan berkata, Tuan pasti salah paham, atau ditipu oleh penjahit, karena kematian keluarga Jiang benar-benar tidak ada hubungannya dengan klan kita. Poin ini, lelaki tua itu bisa benar, sumpah. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu bersumpah demi Tuhan, datang ke sini dan biarkan aku menyelidiki jiwaku. Satu kalimat membuat lelaki tua berjubah putih itu terlihat mandek, dan memaksakan sebuah senyuman, Pak, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Suyi terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Dia meraihnya dari udara. Boom! Pria tua berjubah putih itu tertangkap di depannya seperti ayam. Kamu, pria tua berjubah putih itu terkejut. Tuan Guanzu, apakah Anda melakukan ini untuk benar-benar merobek wajah Anda dengan Wen Jia saya? Wen Bohong sangat marah dan wajahnya pucat pasi. Ini hanya pencarian jiwa, jika aku salah, aku akan memberimu kompensasi Wen Jia, jika aku tidak salah. Omong-omong, mata Suyi yang dalam memancarkan niat membunuh. Hari ini, keluarga Wen dan Pulau 10.000 Bintang akan dikubur di dunia bersama-sama. Kata-kata acuh tak acuh dan santai itu seperti angin dingin, membuat orang-orang besar dari keluarga Wen gemetar di dalam hati mereka dan menggigil di mana-mana. Pergi. Sebelum Suyi sempat mencari jiwanya, Wen Bohong berteriak keras. Pada saat ini, semua orang besar di sekitar Wen Bohong tidak ragu untuk menembak. Jelas bahwa mereka telah mengirimkan suara mereka secara rahasia untuk mencapai pemahaman diam-diam. Boom! Melihat ini, Suyi tahu dalam hatinya bahwa kehancuran keluarga Jiang pasti terkait dengan keluarga Wen. Jika tidak, mengapa kamu tidak bisa duduk diam ketika kamu melihat dirimu sedang mencari jiwa? Tuan Guanzu, tolong berhenti di sini, saya tidak pernah ingin memiliki dendam terhadap keberadaan seperti Anda. Wen Bohong berkata dengan sungguh-sungguh. Boom! Suyi menghancurkan tubuh lelaki tua berjubah putih itu dan mengeluarkan jiwanya, mengabaikan Wen Bohong sama sekali, dan ingin mencari jiwanya. Melihat ini, wajah Wen Bohong tenggelam, niat membunuh muncul di matanya, dan dia berkata, bunuh. Boom! Formasi terlarang meraung dan bergegas keluar dari pelangi ilahi, seperti tombak perang yang tak tertandingi, Miza menebas ke arah Suyi. Mata Suyi menunjukkan sedikit rasa jijik. Jawabannya telah terungkap, tidak perlu mencari jiwa sama sekali. Dan dengan lambaian lengan bajunya, dentang, langit seolah terbelah. Saat api menyebar, sosok Wen Bohong dan tokoh-tokoh besar lainnya terguncang oleh semburan kekuatan penghancur. Pulau Wan Xingshen di kejauhan terhantam dan terguncang. Terobos formasi dengan satu pedang dan sapu musuh. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.